Halo, shalom Brendan. Udah pada datang semua, udah pada join. Hai Kakak Fani. Hai Kak Esther. Halo. Ada siapa ini? Ada Pelangi, ada Brendan, ada Graciela. Halo semuanya, ada Sheila, ada apa lagi nih? Udah banyak banget ya join, yang masuk join. Iya, udah banyak yang join nih. Keren. Halo Kak Helen. Halo Kak Lambria. Halo kakak semua. Ini ponakan Halo. Halo. Halo Fani. Widih, ada Gracie. Oke, kita mau main game dulu nih. Salam Glenn. Kita main game apa kapan nih? Halo. Sekarang aja kali ya. Salam Teguh. Shalom. Oke, aku mau share Halo, game Mbak. dulu. Karena udah banyak yang join, langsung kita main ya. Welcome semuanya. Datang join apa dulu ya. Karena kita mau main game lagi nih. Nah, kali ini kita mau main game tebak lagu. Jadi ntar kalian terkasih lirik lagu, adik-adik ntar tebak ya tuh judul lagunya apa. Oke? Ready? Ready. Oke, next. Ayo. Oke, perhatiin baik-baik ya nih ya. Mana nih? Nah, ini ada yang tahu nggak ini lagu apa? Namanya gini. Aduh, ini kayak Michael. Ini Kak Mita nih. Mau main lagu. Ayo. Gampang banget ini lagunya. Apa itu? Apa itu? Gitu. Adik. Jadi Kalian tahu nih lagunya nih. Gampang banget padahal sering kita nyanyiin. tangan di lampu. Kita tahu. Tangan di Apa? lampu. Ayo. Goyang-goyang. Judul lagunya. Apa ya? Ayo, Ayo, gampang apa banget ya? ini, gampang banget. Apa ya? Lupa. Waduh. Ayo. Aduh, ini gampang banget loh. Bapak Abraham. Udah nggak tahu? Bukan. Aduh Kak Esther, pagi-pagi otak itu agak nge-lag ya. Jadi lupa gitu judulnya. Oke, ini pemanasan dulu ya, pemanasan ya. Tanganku ke depan, Ini yang Kak. pertama. Tanganku ke depan. Aduh. Oke lah, karena ini pertama ya kan, kita langsung kasih lihat jawabannya dulu ya. Jadi jawabannya itu adalah aku anak raja. Oh iya. Iya ya. Astaga. Makanya, Ampun. aduh. Kalian Ini bisa pada nggak lupa. rajin ya sekolah minggunya nih ya, pada rajin ya. Coba next, siapa tahu Ayo, udah jadi. informasinya. Ini liriknya dikit aja nih. Bapak Iya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan kau juga Putar. Lalu duduk. Yo, ini gampang lah, sering nyanyiin. Bapak, oke kita skip ya, kita nyanyi semuanya. Oke, jadi benar. Keren. Belum ini ya? namaku Dari terbit matahari hari pada masanya nama Tuhan dipuji. Puji
Oke, kita lihat ya jawabannya ya, benar nggak ya dari terbit matahari nih? Dari terbit matahari. Ya, benar. Dari terbit matahari. Beneran. Udah pada ini ya, udah pada fresh ya, otaknya udah nggak nge-lag lagi nih. Nah ini dia, lanjut. Ini liriknya agak ini. Ayo, baca yang tahu. Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang. Yang lain udah ada jawaban lain nih. Tidak tahu. Bapakku datang, Kak. Bapakku datang. Bapakku datang. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Kita lihat benar nggak nih? Iya, bapakku datang padamu. Oke. Lanjut ya. Ini makin fresh otaknya nih ya. Oke. Nah, ini lagunya juga. Tinggal lagi dari Kita nyanyiin lagunya. Yesus Papa. Ini jawabnya cepet ya, kali ini jawabnya cepet ya. Oke, dikunci. Nah, Yesus pokok ya berarti ini. Gak ada jawaban lain? Oke, Yesus pokok. Coba kita lihat benar nggak? Yesus pokok dan kita cari. Ini jawabannya. Ini dia. Ini jawabannya. Ternyata next, tahu nggak nih? Apa ya? Ini lagunya menggambarkan suasana hati. Hari ini dirasa bahagia. Aku lagi. Hari ini. Ayo, apa ya, Dek? Hari ini apa? Hari ini hari Minggu. Keren dong. Iya ya, hari Minggu. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Yang lain, nggak ada jawaban lain. Hari ini kurasa bahagia. Wow. Oke, kita keep jawabannya. Kita keep. Nah, ini dia jawabannya. Keren ya, yang udah jawab sih keren ya. Nah, ini dia. Ini aku kasih clue nih. Jadi dia ini kan tokoh Alkitab nih. Abraham. Ini ada siapa? Nabi Nuh. Di sini. Yakin Nabi Nuh. Soalnya dari tadi tokoh Alkitabnya kan Bapak Abraham, kali aja Bapak siapa gitu ya. Bapak Tobet enggak, Bapak saya ya. Bapak siapa nih? Bahtranu. Nabi Nuh. Airpa dan istrinya. Ada Bahtranu, Nabi Nuh dan istrinya. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Ini udah pada banyak yang jawabnya. Ya, ini jawabannya. Nah, nih. Ini agak panjang, tapi gampang nih, gampang. Ada Kasih Yesus. Lagunya pelangi bukannya. Agak nge-lag dikit dulu ya, Nah, jadi jawabannya adalah Indah. Oh, Indah. Udah benar kok, cuma kurang panjang dikit. Ini selanjutnya, ada yang tahu? Jadi easy. Jalan santai. Cepet banget jawabnya, Bekin. Yakin nih. Oke, kita yakin, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jalan saya. Nah, nih, coba nih, ini last ya. Apa nih?
gampang. Jadi Cepet banget. Apa panjangnya? Yakin nih. Ini terakhir loh. Semakin mendalam. Wah, adik-adik Shine Kid keren banget ya. Jawabnya semua pada bisa ya Kak Lamria. Ya ampun, aku kayaknya kalah nih ya Kak. Iya loh Kak. Astaga. Keren-keren kan, pintar Iya. lagi. Iya, pintar-pintar, keren-keren banget adik-adik Shine Kids. Ya ampun, berarti semuanya ini pada rajin ya ibadah. Ya ampun, keren banget. Seneng kan Kak? Iya, ya ampun. Jadi kayak kita lihat versi diri kita ya waktu kita kecil juga. Astaga. Iya. Adik-adik seneng nggak nih sama gamenya? Dia sama banget. Kasih jempolnya dong. Ya, kasih jempol dong. Tenang. Minggu depan Seneng ya. Minggu depan tentunya pasti lebih seru kan Kak Stephanie? Pasti dong. Jadi jangan lupa selalu ikut ibadah tiap minggu ya adik-adik. Dan jangan telat Kak. Nanti kalau telat nggak ikut game dong. Gak ikut game gimana dong? Iya. I'm back. Esther. Ya, halo. Aduh, maaf ya guys. Tadi agak-agak ini deh, agak-agak nge-lag ya. Oke. Kita mau dengerin good night ibadah kita hari ini. Oke. So, welcome Shankies. Oh ya, by the way, kita mau ini dulu. Kita mau yel dulu. Ya, oke, nanti Kak Esther bilang Shankies. Adik-adik grupnya and break me for that dulu ya. Oke. Oke, Kak. Itu jadi ide. Oke. Tak kedengeran ya. Coba suara lagi nih ya. Shankies. Oke, keren. Kita semua ngomong bareng-bareng. Oke, di sini ada kami kita, ada Instagram sama YouTube. Jangan lupa di follow and di subscribe. Next time sama ini udah pada sharing ibadahnya. Hey, biar kita bisa have fun bareng, bisa ibadah bareng. Terus yang kedua, nih jangan lupa pakai nama asli kalian ya. Nama kalian keren-keren nih. Jadi pakai nama kalian yang asli, oke? Terus yang ketiga, jangan lupa buka kameranya biar kalian bisa. Only has your name and then I might have changed. Lihat muka-muka kalian, jadi gitu. Terus yang keempat, ada jangan di tempat yang berisik ya, dan di tempat yang rame biar nggak terganggu ibadahnya. Dan jangan lupa nih use headset kayak kakak ini atau earphone gitu for the best experience, jadi biar kalian lebih fokus lagi, lebih dengar lagi, oke? Terus yang keenam, pakai waktu ini yang khusus untuk beribadah. Dan Nah, yang ketujuh, worship expressively. Jadi kita menyembah Tuhan nih dengan ekspresi yang ada di diri kita. Jadi kita menyembah Tuhan dengan semua yang ada di diri adik-adik. Lalu yang kedelapan, jangan lupa take note. Jadi adik-adik nih bisa catat apa yang udah dipelajari, apa yang didapatkan dari sharingnya Kak Mita. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pagi yang Kau berikan kepada kami. Sekarang adik-adik mau ibadah, biarlah Tuhan berkati ibadah kami agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat
adik-adik. Yeay. Wah, seru banget ya main gamesnya. Adik-adik tahu banyak lagu sekolah minggu. Berarti adik-adik ini rajin sekolah minggu. Tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya. Oke, kalau gitu kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama katakan. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yeah, to you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. Ya adik-adik sama-sama katakan. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say to you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Say I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sama-sama tangannya ya. To you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeay! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk kembali karena kita akan memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan Yesus.
Kami mau buka hati kami Tuhan untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Yesus. Oh, kami sembah, kami tinggikan Allah yang itu. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka terus memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Adik-adik, sebentar kita akan mendeklarasikan ayat firman Tuhan dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak persilakan kepada Kak Andreas. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan, khususnya di kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24. Dan sebelum kita dengar firman, kita akan berdoa biarlah Roh Kudus yang tuntun kita semua, tuntun adik-adik semua,
sehingga mengerti bagian-bagian dari cerita kebenaran tentang sejarah Israel. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari ini. Allah terus ada bersama dengan kami, mengajarkan kebenaran-kebenarannya bagi kami Tuhan, dan secara khusus bagi adik-adik dan semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mereka juga mengalami kehadiran Tuhan. Allah ada di tengah-tengah mereka untuk terus mengajarkan kebenaran bagi kami semua Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi Roh Kudus mengurapi setiap kami, secara khusus setiap adik-adik untuk mengerti bagian dari cerita firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus terus menolong kami untuk mengerti dan memampukan kami hidup dalam kebenaran. Kami mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman Allah, dan Allah yang hadir menyatakan kebenaran dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, pasti adik-adik tahu ketika bangsa Israel ditawan di negeri Mesir, itu waktunya begitu lama. Sampai 430 tahun mereka diperbudak. Dan ketika itu Tuhan izinkan mereka dibebaskan dari Mesir. Dan Tuhan pakai Nabi Musa untuk melakukan mujizat demi mujizat. Dan keperkasaan tangan Tuhan yang luar biasa, bahkan sampai laut Tebrau itu dibelah oleh tangan Tuhan, sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Mereka menyeberangi laut Tebrau. Dan adik-adik perlu ketahui, ini ternyata didengar oleh bangsa-bangsa di sekitar Mesir. Bangsa-bangsa di sekitar Israel tahu bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu dengan kekuatan tangan Tuhan. Adik-adik, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian pemimpin yang baru yang akan menggantikan Nabi Musa, adik-adik pasti tahu, namanya adalah Yosua. Yosua bin Nun. Wah, adik-adik harus tahu loh, harus ingat ini ceritanya. Yosua bin Nun, bukan Yosua Aritonang. Yosua bin Nun. Yosua bin Nun dipakai oleh Tuhan juga dengan kekuatan tangan Tuhan, membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Begitu lama, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, adik-adik. Dan ketika detik-detik saat-saat terakhir mereka akan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus melewati satu kota yang mereka harus rebut, yang mereka harus kalahkan, karena supaya mereka bisa masuk ke negeri Kanaan itu, mereka harus kalahkan satu kota ini. Nama kota itu adalah Yeriko. Dan waktu itu Yosua diberi hikmat oleh Tuhan. Dia panggil, kemudian ada 2 pengintai. Saya mau kalian berdua pergi ke kota itu. Kalian harus mengintai kota itu. Kalian harus menjadi mata-mata. Kalian harus lihat bagaimana keadaan negeri itu. Karena kota ini harus kita rebut. Kita harus mengalahkannya. Maka kalian berdua kutus pergi ke tempat itu. Kalian harus berhati-hati. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai perjalanan kalian. Kalian nanti cari satu tempat dan kalian selidiki daerah kota itu. Dan kita akan memasuki kota itu untuk mengalahkannya. Dan adik-adik, 2 orang ini pergi diam-diam memasuki kota Yeriko. Dan ternyata di pinggiran kota tersebut, di dekat aliran sungai Yordan, di situ ada satu rumah yang memang dibangun di tembok kota. Dan ini rumah seorang perempuan yang pekerjaannya sebenarnya ya memang pekerjaannya nggak bagus. Dia perempuan sundal, adik-adik. Dia seorang pelacur yang biasanya para bangsawan, orang-orang kaya selalu mampir ke tempat ini.
Dua orang ini mampir ke tempat ini juga. Nama yang punya rumah ini namanya Rahab. Dan mereka tinggal di situ adik-adik. Karena rumah ini sering dikunjungi banyak orang, maka tersebar juga sampai ke pemimpinnya Yeriko, sampai ke rajanya Yeriko, bahwa ternyata ada dua pengintai. Dua pengintai dari Israel yang mencoba mengintai kota Yeriko. Dan ternyata diam-diam juga mereka mencoba mau tangkap dua pengintai ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu memasuki rumah ini, kemudian mereka mencoba memperkenalkan diri. Wah, mereka kasih tahu nih, kami datang untuk berkunjung di negeri ini. Tapi adik-adik, Rahab langsung mengetahui rencana loh, padahal tidak diberitahu sama sekali. Kemudian Rahab ngomong, kami tahu bahwa kalian berdua ini adalah orang Israel. Wah, ini hebat loh. Kalian orang Israel, kami takut, kami mendengar bagaimana tangan Tuhan kalian, maaf lambat, kalian membebaskan kalian dari Mesir dan bahkan sampai membelah Laut Tebrau. Semua maaf, aku bisa mendengarnya. Kami ketakutan mendengarnya. Seluruh negeri dan bahkan kota ini juga ketakutan mendengar kalian akan datang memasuki tempat ini. Tapi tolonglah saya. Nanti ketika kalian akan menduduki kota ini, tolong selamatkan saya, selamatkan keluarga saya, selamatkan semua sanak famili saya. Tolong jangan diapa-apain. Adik-adik, Rahab memohon kepada mereka. Baik, kata dua pengintai ini, kami akan bantu. Tapi kalian juga harus bantu bahwa kami sekarang pasti sedang akan dibunuh. Mereka akan mencoba rencanakan pembunuhan. Kami sedang berusaha ditangkap. Ternyata benar adik-adik. Datang pasukan-pasukan orang Yeriko itu langsung masuk, ketuk pintu rumah mereka. Dan ketika mereka buka pintu, Rahab mulai temuin. Ditanya, apakah benar ada dua pengintai datang masuk ke tempat ini? Adik-adik, Rahab ternyata diam-diam dia sudah sembunyikan dua pengintai ini di atap rumahnya, ditutupi dengan jerami, supaya orang-orang Yeriko yang lain gak tahu. Dan kemudian setelah para prajurit itu datang, tadi pasti ada dua pengintai datang ke tempat ini. Sebelum kalian datang, yang kami tahu mereka melarikan diri. Jadi cari aja mereka di luar. Rahab ngomong seperti itu adik-adik. Akhirnya mereka pergi keluar mencari dua pengintai itu. Dan dua pengintai tadi diselamatkan oleh Rahab. Mereka diturunkan menggunakan tali. Karena rumah si Rahab ini di pinggiran tembok Yeriko. Jadi diturunkan pakai tali dua pengintai Israel ini. Dan akhirnya pergi kalian ke tengah hutan. Bersembunyilah di sana. Pasti pasukan Yeriko sedang mencari kalian. Dan akhirnya dua orang pengintai Israel ini berhasil kembali dan bertemu dengan Yosua menceritakan semua keadaan ini. Adik-adik, ketika orang Israel memasuki kota Yeriko, ketika orang Israel menyerbu kota Yeriko, dan ternyata memang Rahab dan keluarganya diselamatkan. Rahab ngomong, tolong selamatkanlah kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang memberi tanda supaya kalian nanti tidak mengganggu kami? Kata dua pengintai ini, baiklah, nanti ikat ya di jendela-jendela rumah kalian tali berwarna merah. Kalian ikat supaya itu menjadi tanda dan kalian jangan keluar dari rumah. Kalau ada keluargamu yang keluar dari rumah itu, kalau ada apa-apa nanti kami nggak tanggung. Pokoknya semua keluargamu suruh datang dan bersembunyi di rumahmu. Dan itu ternyata benar. Adik-adik, dalam cerita ini kita harus tahu bahwa Tuhan mau pakai siapa saja. Sekalipun Rahab adalah seorang sundal, pelacur, tetapi ketika dia mendengar
bahwa peristiwa-peristiwa ajaib dialami oleh orang Israel, mereka dengar, mereka tahu, dan dia membuka hatinya, dia percaya kepada Allahnya Israel yang sanggup menolong. Dan akhirnya dia benar-benar percaya. Dan ketika dia bertindak, dia sungguh-sungguh mendengarkan bahwa para pengintai ini dilindungi oleh Rahab. Dan ini kesaksian yang Rahab sudah buat, sudah lakukan dan ditulis dalam sejarah Israel di kitab suci, adik-adik, ditulis. Dan ketika Rahab melakukan ini, semua keluarganya juga diselamatkan. Demikian juga ketika kita mempelajari bagian firman ini, seperti Rahab yang rela berjuang. Dia rela sekalipun dia harus berani nanti menanggung resikonya, karena dia harus menyelamatkan pengintai Israel. Tetapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia juga mau supaya keluarganya yang lain diselamatkan. Demikian juga adik-adik di rumah, kita sudah diselamatkan karena kasih Yesus. Maka adik-adik, kita nggak boleh egois, bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri kita. Kita juga bisa tolong, kita bisa bagikan keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga menerima pengampunan dari Yesus. Kalau tadi Rahab dikasih tahu nanti di jendela rumah kalian diikat warna merah ya. Kalau ingat tahu seperti itu, kita ingat ketika orang Israel akan keluar dari Mesir, nanti taruh di atas tiang rumah itu pakai darah warna merah ini. Taruh darah supaya roh maut gak datang ke rumah kalian. Nah demikian juga kita bisa cerita kepada orang-orang di sekitar kita, hanya oleh pengorbanan Yesus, hanya oleh darah Yesus kita bisa bersaksi, kita bisa diselamatkan. Nah seperti Rahab, dia berani bersaksi, dia berani bercerita, dia mau dengar, dia mau lakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, supaya umat Tuhan dilindungi, supaya umat Tuhan diberkati, dan akhirnya semua keluarga Rahab diselamatkan. Demikian juga adik-adik lakukan itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita menjaga hidup kita, menjaga kepercayaan kita untuk sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan, dan kita lakukan kehendaknya Tuhan. Mari kita berdoa dan kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah ditulis dalam kitab Yosua, dan ini menjadi kitab sejarahnya Israel, dan ini kebenaran satu peristiwa bahwa tangan yang maha kuasa melindungi umatnya. Demikian juga tangan Tuhan melindungi setiap adik-adik, melindungi setiap keluarga mereka, orang tua mereka dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberikan ketenangan ketika Tuhan menyatakan keselamatan. Seperti Rahab juga, dia bisa bersaksi kepada saudara-saudaranya supaya mereka menerima keselamatan juga. Maka semua yang tinggal di rumah Rahab, mereka mendapat keselamatan. Demikian juga Tuhan, kami mau bercerita kepada saudara-saudara kami yang lain, supaya mereka juga mau tinggal bersama di dalam Yesus, supaya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengajaran-Mu hari ini, bahwa ini membuktikan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, baik, shalom adik-adik, sudah dengar cerita dari firman Tuhan. Di kakak akan kasih pertanyaan ya, adik-adik harus bisa jawab nih. Waktu Nabi Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, itu ada pemimpin yang baru yang menggantikan Nabi Musa. Siapa namanya? Yosua. Luar biasa. Adik-adik pintar-pintar nih. Wah, Tuhan pilih. Terus kemudian Yosua memerintahkan ada berapa orang
yang akan menjadi pengintai? Dua orang. Hebat ya. Pengintai ini akan memasuki kota yang harus direbut. Kota apa? Jericho. Aduh, hebat semua dengar ya. Kota Jericho, untuk mengintai kota tersebut, mereka tinggal di satu rumah milik siapa? Halo? Halo? Bisa dengar? Oh ya, hebat. Milik. Nah, Rahab, adik-adik tahu enggak pekerjaan Rahab itu apa tadi? Lancur. Ya, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekalipun tadi pekerjaannya seperti itu, dia mendengar suara Tuhan, dia tahu kesaksian hebat dari tangan Tuhan, menyertai Israel, dia akhirnya juga dipakai Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Keluarga Rahab diselamatkan, terus kemudian pengintai tadi memberi satu tanda. Kalian harus taruh apa? Tali yang berwarna merah, itu tali kermisi. Dan itu artinya adik-adik juga Rahab nggak mementingkan diri sendiri, dia mau ajak semua keluarganya supaya masuk dalam rumah itu supaya mereka juga selamat. Ada banyak keluarga kita mungkin yang belum selamat, belum percaya Yesus. Ajak mereka untuk percaya Yesus supaya mereka juga diselamatkan. Baik, dengan firman Tuhan ini adik-adik sungguh-sungguh percaya dan bertindak melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam adik-adik semua. Salam Kak. Salam Kak. Share firman-nya. Nah, sekarang kita mau masuk sesi art and craft. Siapa yang udah nyiapin? Alat-alatnya? Angkat tangan yang udah nyiapin alat-alatnya. Saya belum. Siapa yang belum? Nanti boleh lihat videonya dulu ya. Oh, sudah ada ya? Belum ada Bella. Ya, ini nanti minta di print ya sama mama papanya atau boleh minta ke Kak Mita. Sekarang kita mau lihat dulu ya videonya adik-adik. Ready? Ready. Yang udah ready nih. Kita lihat dulu ya. Silakan Kak Yuni. Oke, peralatannya itu tadi tali. Ada tali atau pita warna merah. Kalau adik-adik punya warna merah, boleh pakai. Kalau enggak, warna yang lain juga boleh ya. Terus template-nya ada 2 lembar. Kemarin udah di-share sama Kak Mita di grup. Lembar pertama sama lembar kedua. Nanti digunting. Digunting. Aku bangunin Bella punya papa dulu biar kasih Bella punya mama. Nanti kalau adik-adik yang nggak bisa menggunting, boleh minta tolong mama papanya ya, atau kakaknya, atau orang-orang dewasa ya yang menggunting. Gunting bagian luar garisnya, seperti di video. Terus sudah digunting. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini untuk halaman satunya, lembar pertama yang ada Rahabnya. Tadi kan ceritanya tentang Rahab tuh menyelamatkan 2 pengintai kan, pengintai Israel. Jadi kita mau buat craft-nya tuh tentang Rahab. Nah, terus itu ada jeraminya. Tadi siapa yang disembunyikan di bawah jerami? 2 pengintai ya. Itu jeraminya ada 2 tuh, jeraminya ada 2, pengintainya ada 2. Terus itu juga bagian jeraminya kita gunting. Terus lembar keduanya ada ini penahan dari temboknya tadi. Nanti digunting juga, nanti jadinya kayak gini yang kakak pegang sekarang.
Ada yang udah selesai mengguntingnya? Boleh katakan ya. Saya. Ya, Kak. Ya, ya. bikinnya Yang di sudah? rumah. Kita bisa nggak bikinnya di rumah? Boleh bikinnya di rumah. Ya, karena cewek lo nggak sempat. Iya, nggak apa-apa. Nanti aja boleh juga sih dikerjain adik-adik. Ini lihat videonya dulu ya. Udah digunting ketiganya tadi. Yang halaman 1, halaman 2, sama jerami ya. Terus adik-adik boleh warnai. Warnai kalau jerami biasanya warnanya kuning atau coklat gitu. Terserah sih adik-adik mau warnanya seperti apa. Ini kakak warnain warna kuning. Kan nggak ya? Nah, itu yang di video juga warna kuning ya, jeraminya. Ada yang udah warnain tembok sama jeraminya? Yang udah boleh katakan ya. Kak. Kak. Yang udah selesai siapa aja nih? Udah banyak yang selesai ya? Gaby dan Sila. Gaby, Sila udah warnain ya? Kak, boleh gak yang kecil? Gimana guys? Nih. Boleh gak? Bentar ya. Kak, boleh spotlight ke Grace? Kak Yuni? Bentar ya Grace, kakak nggak bisa lihat Grace. Kalau kakak putar ke Grace, ininya mati videonya. Bentar ya Grace. Oke. Itu punya Grace ya? Belum, kakak belum lihat. Kak Yuni, lanjutin aja videonya. Oke, udah diwarnain. Warna temboknya terserah adik-adik ya. Kalau kakak semuanya kan, semuanya kan. Boleh, kayak gini juga boleh. Boleh di spotlight Kak Yuni. Jadi nggak videonya ke grup? Boleh, Grace. Adik-adik kalau udah selesai mau warnain, warnanya terserah ya, seperti yang adik-adik suka aja. Kakak bikin warnanya biru sama coklat. Yang di video juga boleh, terserah adik-adik maunya warnanya seperti apa temboknya. Yang udah selesai mewarnai, ada berapa orang ya? Siapa aja yang udah? Boleh sebutin namanya? Nanti aku bikin saja, Kak. Oke, Grace. Yang tadi Velin ya, Velin boleh kalau mau gambar sendiri juga boleh. Nanti kalau mau di print boleh minta ke Kak Mita atau Kak Elis ya, atau ada di share di grup. Oke, kalau adik-adik udah warnain semuanya, itu ada orangnya juga ya di tengah-tengah, boleh diwarnain itu orangnya itu tadi si Rahab ya, yang bantuin 2 pengintai menyelamatkan mereka. Kak, minta gambarnya dikirim ke kakak biar kami print. Oke. Nanti kakak kirim ke grup lagi ya gambarnya. Yang adik-adik yang belum ada di grup nanti boleh hubungin Kak Mita ya, biar dimasukin ke grup. Jadi nanti bisa update informasinya kalau ada art and craft atau ada informasi yang lain. Udah selesai. Siapa yang udah selesai? Sebutin namanya dong yang udah selesai. Kak, boleh Jadi dikirim udah. biar kami print.
Oh, dikirim sekarang ya? Boleh minta tolong kakak-kakaknya kirimin desain Kids HOG. Bentar ya. Oke, Kak. Kalau udah selesai udah selesai diwarnain, adik-adik boleh lihat lembar keduanya yang udah nempel, udah ditempel, boleh ditempelin ke temboknya tadi ya. Udah di-share sama ya. Siapa yang manggil kakak? Alia. Ya, kenapa? Ini juga digunting ya? Yang mana ya? Ini Bentar juga ya. digunting. Astaga, malu-malu dia. Baik. Terus page satunya kalau udah digunting, diwarnain. Udah di-share ya sama Kak Lamria di grup Sign Kids HOG. Boleh yang tadi yang mau ngeprint, boleh di-print. Yang belum masuk ke grup boleh ini ya, boleh add Kak Mita, ada di chat bersama itu. Kak, nanti nyusul ya gambarnya kami print. Boleh. Kak Yuni boleh dicepetin ke page kedua. Ini udah tinggal mewarnain aja. Untuk mewarnainnya adik-adik udah paham ya yang page pertama. Terus ini page keduanya digunting, udah digunting semua. Terus di situ ada ada garis putus-putus kan? Nah, yang di bagian bawah itu digunting ya. Yang garis putus-putusnya rapat itu digunting. Yang garis putus-putusnya besar yang ada di tengah ini itu dilipat ya adik-adik. Jadi yang digunting itu garis putus-putusnya yang di atas, yang lebih rapat, lebih kecil-kecil, itu digunting. Yang di tengah, adik-adik cuman lipat, kayak kakak gini. Oke, seperti di video ya, tuh dilipat kan. Kak, kita bangun pakai es. Pakai bangun nggak? Send group. Ya, siapa yang manggil? Send group. Dikirim printannya ya? Ya, caranya gimana? Tinggal gitu. Mari adik-adik. Tadi yang minta di-share di grup apanya ya? Videonya atau printannya? Kalau printannya udah di-share di grup ya. Udah boleh di-print. Terus nanti kalau videonya adik-adik boleh lihat di YouTube Sign Kids. Nanti di situ ada videonya juga ya. Udah digunting, terus adik-adik lem. Yang bagian bawah tadi yang digunting, adik-adik lem. Videonya please share ke grup. Oh, videonya boleh nanti kakak share di grup ya.
Itu bagian bawahnya adik-adik lem. Setelah digunting, terus dilem. Siapa yang udah ngelem nih? Udah sampai selesai semua? Siapa nih ya? Udah dilem, atas dan bawah. Jadi modelnya dia kayak tembok, kayak apa ya, penahan gitu dari bagian belakang temboknya. Oke. Terus dia kayak berdiri gini ya adik-adik. Nanti ini ditempelkan di, ini tempel dulu pitanya. Pita merahnya tadi, tali merah, tali kirmizi. Tadi ada yang tahu lambang apa ya? Siapa yang tahu ya itu tali lambangnya lambang apa? Kenapa warna merah? Ada yang tahu? Yesus. Lambang apa? Tadi siapa? Karena darah Yesus, Kak. Lambang darah Ya, Yesus. lambang darah Yesus ya. Jadi oleh darah Yesus saja kita tadi selamatkan. Jadi tali merah tadi selamatkan. Oleh Tuhan ya. Nah, terus ditempelnya di dekat yang ada orangnya, ada si Rahab. Tadi kan Rahab yang bantuin kan. Nah, itu adik-adik tempel gitu. Tali merahnya. Kalau nggak ada yang warna merah, pakai tali lain juga boleh ya. Misalnya kain yang nggak kepake, boleh adik-adik jalin jadi tali gitu. Ini kayak gini. Terus sudah gitu penahannya di videonya udah selesai ya Kak Yuni. Penahannya adik-adik tempel di bagian belakangnya. Belakang tembok tadi ya. Seperti ini jadinya. Ini begini. Terus ini belakangnya. Ini dari samping kayak gini. Udah semua? Siapa aja yang udah nih? Boleh diangkat, boleh kita foto bersama. Yang udah boleh ditunjukin apa tadi? Rahab dan tembok. Rahab yang menyelamatkan 2 orang pengintai. Nah, tadi ada jeraminya juga kan? Jeraminya boleh ditempel paling atas atau di samping. Adik-adik boleh buat seperti itu ya. Kakak tempel di atas kayak gini. Kayak gini juga boleh. Atau di sini juga boleh. Oke, yang udah kita mau foto dulu ya. Yang belum, nanti videonya dikirimin, video fotonya dikirimin di grup ya. Di grup kita, grup Sign Kids HOG. Nanti adik-adik berfoto bersama dengan art and craft-nya. Oke, yang udah boleh foto bareng-bareng yuk. Boleh diangkat? Kak Yuni atau Kak siapa nih yang boleh bantuin kita foto? Kak Yuni atau Kak Mita ya? Boleh infokan aba-abanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Kak Esther bacain pengumuman dong. Bisa nggak nih? Kedengaran nggak suara? Oke, mungkin karena Kak Esthernya nge-lag ya, jadinya Kak Stefani aja ya yang bantu Kak Esther untuk announcement-nya. Nah adik-adik, untuk announcement-nya ini, Kak Mita bantu dong share-nya yang selanjutnya. Oke, nah adik-adik jangan lupa ya minggu depan untuk tetap ikut ibadah Shine Kids. Jam berapa adik-adik? Jam 8.45. Jadi pastiin adik-adik jangan terlambat. Kalau nggak nanti nggak bisa ikut game loh. Sayang banget kan? Oke. Next, untuk persembahan adik-adik bisa scan melalui QR code atau enggak transfer ke Bank BCA. Nanti bisa minta tolong sama papa mamanya. Oke adik-adik. Selanjutnya,
Uang aja tuh. Happy birthday. Yeay. 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 Happy birthday, Grace. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, yang mana nih yang birthday nih? Grace. Oke. Happy birthday, Grace. Waktu dan hendaknya Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik yang melayani dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah melakukan kegiatan di Zoom ini. Berkati teman-teman kami ya Tuhan. Berkati teman kami, Grace, yang berulang tahun ya Tuhan. Semoga cita-citanya tercapai ya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga kami dan Papa Mama. Berikan Papa Mama kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkati kakak-kakak dan adik-adik yang di Zoom ini ya Tuhan. Berikan kakak-kakak kesehatan, kekuatan untuk bisa membimbing adik-adik ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan, kami berdoa agar gereja ini senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, Yesus, seperti di dalam Yeskiel 47, Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat House of Glory, Tuhan, agar semakin setia di dalam melayani, di dalam mencari wajah Engkau, Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga Om Erwin, Tuhan, sebagai gembala kami, Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa, Tuhan. Memuliakan nama-Mu di dalam segala apapun yang dia lakukan, Tuhan. Berkati keluarganya juga, Tuhan. Senantiasa membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, Yesus. Berkati juga pembangunan gereja House of Glory, Tuhan, agar tepat pada waktunya, Tuhan. Gereja ini, Tuhan, dapat dibangun dengan baik, Tuhan. Berkati tukang-tukangnya, Tuhan. Berkati juga penyokong dananya Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami serahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan, mari Tuhan nyatakan perkenanan-Mu, sembuhkan, pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Berarti Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf dan semua pemerintah yang ada agar memperoleh hikmat dari-Mu sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berarti kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan supaya aman, diberikan pemulihan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Amin. Oke adik-adik. Nah sekarang coba ya Kak Mita mau share dulu sebelum kita tutup. Nah, kita mau buka kul, mau buat kul nanti kulnya itu cuman 2 kali 1 bulan. Tetapi kita perlu tahu nih siapa adik-adik yang bisa. Nah, adik-adik langsung diisi ya. Adik-adik langsung dipilih di situ. Boleh pilih 1 jawabannya, boleh juga 2 jawabannya, atau pilih boleh langsung 2-2. Oke? Sebentar ya Kak Mita share. Adik-adik langsung dijawab ya, dipilih ya yang mana yang bisa ya. Oke, sudah kelihatan nggak?
Sudah, Kak. Oke, Kak Mita tunggu ya. Yuk adik-adik diisi ya. Oke, baru 5 orang, baru 6, 7 yang menjawab. Yuk, segera diisi sekarang ya sayang. Baru 16, 17, 18. Yuk adik-adik semuanya diisi ya. Yang mana yang bisa? Yuk, sedikit lagi. Oke, sudah habiskah yang isi? Ada 37, 38 orang yang sudah isi. Yuk adik-adik yang masih belum isi, segera diisi ya. Kalau misalnya bisa dua-dua juga boleh dua-dua dipilih. Kalau tidak bisa boleh pilih jawaban yang tidak bisa. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kakak hitung sampai 3. Kakak tutup ya adik-adik pollingnya. 1, 2, 3. Sudah habis? Ya. Oke. Nih sekarang kakak share yang itu. Ada kelihatan nggak? Ada? Berarti yang paling banyak hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, yes. Nah, jadi nanti adik-adik hari, jadi nanti sesuai dari yang adik-adik dari pollingnya lebih banyak yang bisa hari Kamis. Nah, kakak harap adik-adik yang tadi pollingnya jawabannya hari Kamis, nanti hari Kamis kita ada KUL. Mulai Kamis kapan Kak Mita? Nanti mulai Kamis minggu depan. Bukan tanggal 16 tapi nanti Kamis tanggal 23 kita mau mulai KUL jam 5 sore setiap hari Kamis. Dan link Zoom-nya sama linknya dengan link yang kita pakai hari ini juga. Jadi link kita tidak akan pernah berubah. Jadi linknya tetap sama, oke adik-adik. Jadi nanti tujuannya apa Kak? Nah nanti di KUL itu kita ada sharing, kita ada fellowship ya. Bukan hanya seperti ibadah seperti ini, tapi kita akan lebih banyak fellowship di KUL nanti di hari Kamis minggu depan. Nah sekarang adik-adik kita mau akhiri ibadah kita. Kak Mita mau ajak semua adik-adik angkat tangan. Dua-dua tangannya diangkat. Yuk Kak Mita belum lihat semuanya nih. Siapa nih yang belum angkat tangan lagi ya? Semua angkat tangan. Sudah, Bella sudah. Semuanya angkat tangan. Coba Kak Mita masih mau lihat lagi. Yang masih tutup kamera semuanya dibuka kameranya ya. Kami tak tunggu adik-adik ya, semuanya masih tutup kamera sampai kalian buka kameranya baru kita berdoa. Semua buka kameranya. Ayo nanti. Oke, semua angkat tangan. Yuk, kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya adik-adik. Ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah.
Adik-adik semuanya angkat kedua tangan, buka hati, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah adik-adik semua, keluar masukmu, kehidupanmu, studimu, diberkati keluargamu, diberkatilah kehidupanmu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik semuanya, akan menyertai keluarga adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua di awan-awan permai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adik-adik yang percaya dan sayang Tuhan Yesus, yuk sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu adik-adik. Bless Terima kasih adik-adik semua. God bless. Terima kasih adik-adik. Semuanya Wani, Pepe, Jocelyn, Brandon. Selamat hari Minggu, Erika. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.